Ya pemirsa, kami hadirkan kabar tentang pembongkaran jaringan narkoba di Kota Medan, Sumatera Utara. Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara membongkar jaringan narkoba antar provinsi dengan total barang bukti 100 kg yang disimpan dalam sebuah perumahan elit di Komplek Tasbih 1 Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara ini membongkar jaringan narkoba antar provinsi yang terpusat di sebuah perumahan elit Komplek Taman Setiabudi atau Tasbih 1 Kota Medan, Sumatera Utara. Total dalam pengungkapan kasus tersebut, pemirsa, polisi mengamankan 100 kg narkoba jenis sabu. Adapun penangkapan tersebut dilakukan dalam 3 tempat yang berbeda. Pertama di sebuah rumah nomor 54, Blok SS, Perumahan Taman Setiabudi Indah, Medan, Sumatera Utara. Rumah tersebut pun dijadikan gudang penyimpanan sabu oleh para pelaku. Selanjutnya, sebuah mobil yang berada di parkiran hotel dan terakhir di pinggiran Jalan Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Para pelaku berjumlah 4 orang, 2 diantaranya ibu-ibu yang ikut mengantarkan narkoba tersebut. Lebih kurang 100 kg narkoba tersebut akan dikirimkan ke Provinsi Jawa dan Jakarta melalui jalur darat dengan menggunakan mobil minibus. Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan kasus pengungkapan narkoba ini, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Wanasari, yang akan mengabarkan bagaimana detailnya untuk Anda. Wanasari, silakan dengan laporan Anda. Ya Nadila, saya lihat dan pemirsa, rumah di belakang saya ini persisnya di Blok SS nomor 54 Perumahan Taman Setiabudi Indah Kota Medan ini menjadi satu dari 3 tempat kejadian yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara maksud kami, dalam peredaran narkoba jenis sabu yang totalnya cukup fantastis, yaitu 100 kg. Dan 2 kendaraan ini juga sebagai barang bukti yang berhasil ditemukan juga puluhan sabu yang hingga saat ini totalnya 100 kg dan ada 3 lokasi yang berhasil diungkap, dan tentunya Kepolisian Daerah Sumatera Utara ini juga bekerja sama dengan Kepolisian Polda Sumatera Selatan. Dan lebih lengkapnya saya akan berbincang bersama Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Jin Calvin Simanjuntak. Bang Calvin, selamat sore. Ada 3 barang bukti yang dipaparkan di sini. Boleh diceritakan? Kita dari sini dulu ya Bang ya. Ini nomor 1 ya Bang ya. Baik, setidaknya ada 3 TKP yang kita ungkap. TKP yang pertama adalah kita sebut adalah gudang bergerak. Gudang bergerak ini ada 2. Bentuknya adalah mobil yang diisi sabu di bagian kompartemen rahasia. Ada 2. Baik, ya, Bang, ya? Ini adalah TKP pertama. Jadi setidaknya ada 33 kg sabu yang diletakkan di bagian kompartemen ini, bagian bawah. Kemudian di bagian samping sini itu masih ada. Kemudian di bagian samping sebelah sini, dan ada di bagian depannya. Ini ada 33 kg sabu. Kemudian ternyata bagian ini itu bagian dari 100 kg sabu yang dilakukan oleh tersangka Jul yang dikemas di gudang kemasan di dalam rumah. Oke. Nah, kita langsung ke rumah. Oke, ini adalah rumah yang dijadikan sebagai gudang untuk dan diperoleh sekitar 39 kg ya Bang ya. 39 kg sabu dan ada berapa tersangka di sini Bang? Ada 4 tersangka. Tersangka pertama ada tersangka CT yang mengendalikan barang yang sudah diantar di mobil tadi. Jadi dia yang menyiapkan transport orang untuk mengendarai, tetapi ada DPO lainnya yang menyiapkan mobil. Ada 2 mobil disiapkan. Namun keseluruhannya itu awalnya dari 100 kg sabu yang diantar di dalam mobil yang dikemas oleh tersangka Jul di dalam salah satu kamar. Kita langsung lihat kamarnya Bang ya, di mana barang bukti itu disimpan pemirsa. Nah, ini adalah dari berapa kamar Bang yang ada di sini? Di sini ada beberapa kamar bertingkat. Namun yang digunakan adalah hanya 1 kamar saja, dan pada saat penangkapan yang bersangkutan sudah 3 minggu di sini. Nah, sisa 39 kilonya adalah di belakang sini. Di sini ya. Ya. Ini ada 39 kilo.
bentuknya seperti ini. Namun demikian, tersangka Zul ini, kemasan yang kuning ini, itu dilepas oleh tersangka Zul dan dimasukkan ke dalam bentuk ini. Oh, ini untuk mengaburkan ya Bang ya? Ini untuk mengaburkan. Jenis kopi dengan 2 varian yang berbeda, berwarna putih dan berwarna silver. Setelah dilepas, di dalamnya ada 1 plastik putih, ini dimasukin ke dalam, dan menggunakan mesin press sealer. Press sealer, kemudian dimasukin, dipres, sehingga satu persatu dikerjakan dan didistribusi dimasukin ke dalam mobil yang saya sampaikan tadi. Namun demikian, yang bersangkutan sudah berhasil mengantar 28 kg sabu dengan tersangka 3 dan 4, itu suami istri, Mbak. Yang di Cilegon, dan itu berhasil kita lakukan joint investigasi, joint operation dengan Polda Sumatera Selatan. Tepatnya kita tangkap di daerah Banten, secara bersama-sama dengan Polda Sumatera Selatan. Mobilnya ada di depan. Yang mobil putih tadi ya Bang ya? Ya. Oke, Bang boleh diceritakan, ini mereka kelihatannya sudah sangat profesional sekali. Sudah berapa lama Bang mereka beroperasi Bang? Saat penangkapan itu sudah ada 3 minggu kita tangkap. Namun demikian, setidaknya di tahun 2025, jaringan ini kami berhasil melakukan penyidikan di bulan Februari. Berarti sudah sekitar beberapa bulan ya, Februari sampai dengan saat ini. Nah, ini mobil yang digunakan pasangan suami istri, tersangka 3 dan 4, ini kita berhasil tangkap dan di daerah Cilegon. Bentuknya seperti ini. Jadi dimasukkan sama modusnya, dan di bagian depan juga ada, dan tapi ada tambahan 1, Pak, tolong dibantu. Oh, diselipkan di sini ya Bang ya? Iya. Nih. Ini ada ditampakkan juga di sini, yang totalnya ini ada 28 kg. Dan dikendarai oleh pasangan suami istri. Mereka mendapat upah untuk pengantaran itu sebanyak 300 juta rupiah untuk pengantarannya. Oke. Itu mereka beroperasi sudah berapa lama Bang? Dari Februari sampai dengan saat ini, 2025. Bang, bakal ada pengembangan nggak dari 100 kg ini? Jelas, karena ada 2 jaringan di atas yang sedang kita kejar. Yang pertama adalah jaringan yang mengendalikan tersangka pertama, CT. Tersangka pertama CT ini dialah yang menyediakan orang yang akan membawa narkotika ke Aceh dan ke Jakarta. Itu ada DPO di atasnya. Dan jaringan yang kedua adalah yang menyiapkan mobil, 2 mobil ini oleh DPO yang sedang kita cari juga. Jadi itu terpisah antara yang bawa dan yang siapkan mobil, seperti itu. Terakhir Bang Calvin, ada nggak ini kaitannya dengan operasi di Batam Bang? Singkat aja Bang. Kami akan mendalami segala kemungkinan, pasti ada. Kami akan mengungkapkan apakah ada kaitan jaringannya, apakah ada kaitan tersangka lainnya, ataukah adakah kaitan dengan DPO lainnya. Kami akan coba kembangkan untuk itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Calvin Simanjuntak. Nah itu tadi bagaimana Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama Polda Sumsel ini akhirnya berhasil membongkar peredaran 100 kg sabu di Sumatera Utara, dan tentunya ini masih akan berkembang sesuai dengan pernyataan Dir barusan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Baik, Wanasari, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali.